Shalom, selamat malam. Kembali lagi di segmen Teduh with SS bersama saya Felicia. Pada kesempatan malam hari ini, mari kita bersama belajar akan kembali firman Tuhan yang saya ambil dari Ulangan 28 ayat 13a. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin. Renungan pada malam hari ini saya beri judul Kepala Bukan Ekor. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya sering sekali melihat kejadian seperti ini, di mana saya mengunjungi sebuah taman, ada tulisan dilarang menginjak rumput. Tetapi ada beberapa orang yang karena tidak mau mengambil jalan memutar, ada yang nekat mengambil jalan pintas dengan menginjak rumput tersebut. Parahnya lagi, begitu ada satu orang yang menginjak rumput, orang lain yang lihat bukan yang mengingatkan, bukan yang menegur, bukan yang melarang, namun malah ikut-ikutan. Di tempat lain juga sama, ada tulisan dilarang buang sampah. Tetapi masih aja ada orang yang buang sampah di situ. Kalau ditanya kenapa sih buang sampah di situ? Kalau ditanya kenapa sih melanggar? Ya karena dia juga kayak gitu. Ya karena mereka aja boleh, masa aku enggak? Ya enggak apa-apa lah, yang lain juga kayak gitu. Mereka melanggar karena alasan ikut-ikutan. Kebanyakan orang memang lebih suka memakai cara yang praktis, cara yang gampang, cara yang mudah, meskipun itu melanggar aturan. Lagi pula melanggar aturan memang lebih mudah daripada menaati aturan. Nah, contohnya saat ada ulangan, tentu saja mencontek akan lebih mudah ya daripada kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. But here's the point, kita diciptakan sebagai kepala dan bukan ekor. Dalam bacaan pada malam hari ini, kita tahu Tuhan berjanji akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Apa sih arti dari menjadi kepala? Yang pertama, Tuhan memberikan kita sikap perilaku, nilai positif, iman yang memuliakan Tuhan sehingga dapat menjadi panutan bagi orang-orang di sekitar kita. Secara simpel, saya ringkas dengan kualitas hidup menjadi teladan pemimpin. Di sini menjadi pemimpin. Pemimpin bukanlah mengenai jabatan, bukanlah mengenai sebuah kedudukan, tetapi pemimpin bagaimana kita membawa dampak bagi lingkungan sekitar kita. Karena banyak orang Kristen yang menjalani hidup kekristenan ini dengan biasa-biasa saja. Ya sudah, mereka beribadah pada hari Minggu, mereka mengikuti sunnah doa, ya udah mereka melayani, ya sudah sekedar itu aja. Nothing special. Tapi menjadi pemimpin berarti kita menjadi dampak, membawa impact bagi lingkungan sekitar kita. Kita bisa membaca dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Saya akan membacakan untuk kita semua. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Kita belajar dari sini menjadi pemimpin bukanlah sebuah jabatan, bukanlah sebuah kedudukan. Dan menjadi pemimpin itu bukan berarti harus orang-orang berpengalaman saja. Orang yang muda pun juga bisa menjadi pemimpin. Dimaksudkan sekali lagi menjadi pemimpin adalah membawa dampak, menjadi teladan, baik dalam perkataan kita, dalam sikap kita, dalam pikiran kita, tingkah laku kita bisa membawa dampak dan menjadi teladan bagi lingkungan sekitar kita. Poin yang kedua, menjadi kepala. Artinya kita jadi orang yang lebih dari pemenang. Kita bisa membaca dalam Roma 8 ayat 37. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, menjadi kepala bukanlah pangkat, bukanlah sebuah jabatan, tetapi banyak jadi di orang-orang kalau mereka berkata seperti ini, Tuhan berjanji untuk menjadikan saya kepala, tetapi kenapa hidup saya masih seperti ini saja? Kenapa kok saya masih gini-gini aja? Banyak orang yang tidak sabar dan tidak percaya akan proses Tuhan, mengakibatkan mereka mengambil jalan pintas yang seharusnya tidak mereka lalui gitu.
Banyak orang menempuh jalan yang instan, memakai akal dan pikirannya sendiri. Mereka tidak sabar dan tidak percaya dengan proses Tuhan. Tapi kita yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang dimulai dengan hal yang tidak baik akan berakhir juga dengan tidak baik. Mungkin mereka dengan jalan pintas itu bisa meraih kesuksesan, bisa meraih tujuan mereka, tetapi tentu saja itu akan menjadi hal yang tidak permanen, menjadi keberhasilan yang semu. Oleh karena itu kita mau jadi kepala, kita mau untuk dibentuk oleh Tuhan, kita mau ikuti prosesnya Tuhan, karena kita yakin kita akan dibuat Tuhan lebih dari pemenang. Poin yang ketiga, menjadi kepala berarti kita tidak akan kekurangan apapun di dalam kehidupan kita. Kita bisa membaca dalam Mazmur 34 ayat 11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Jadi kepala artinya kita tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Asalkan apa? Kita mau mencari Tuhan. Kita mau menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi saya memaparkan 3. Menjadi kepala artinya kualitas hidup menjadi seorang pemimpin. Yang kedua, menjadi kepala artinya kita lebih dari pemenang. Dan menjadi kepala berarti kita tidak akan kekurangan apapun dalam hidup kita. Saya akan memberi contoh, yaitu Yusuf. Yusuf adalah salah satu tokoh Alkitab yang menunjukkan kualitas menjadi kepala. Yusuf waktu itu pernah menjadi budak, tetapi bukan budak yang hanya mengekor saja tanpa inisiatif, bukan budak yang ya udah ikut tuannya aja, tetapi ia menunjukkan bagaimana ia menjadi orang yang bisa dipercaya. Dan justru dengan keberadaan Yusuf ini, rumah Potifar dan segala dimiliki jadi diberkati oleh Tuhan. Dan walaupun Yusuf sempat digoda oleh istri Potifar, ia tetap teguh dan tidak tergoda. Bagaimana sih caranya supaya kita memiliki kualitas untuk menjadi kepala? Yang pertama, memiliki kerendahan hati. Saya akan membacakan dalam Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Yang pertama berbicara mengenai kerendahan hati. Allah mau mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Tentu saja berbeda dengan Lucifer yang hanya ingin naik, ia tinggi hati. Kita tahu bahwa tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Bisa Bapak Ibu Saudara baca di Amsal 18 ayat 12. Dan kita tahu bahwa di dalam Amsal 22 ayat 4 dituliskan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amin. Menjadi pemimpin, menjadi teladan bagi lingkungan sekitar kita. Dan menjadi pemimpin itu harus memiliki kerendahan hati. Kita mau melayani, kita mau menjadi hamba. Itu yang pertama, memiliki kerendahan hati. Yang kedua, menjadi orang yang berintegritas. Apa sih artinya integritas? Integritas itu artinya apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu semuanya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi pemimpin, kita harus punya integritas, kita menjadi dampak. Tentu saja kalau kita mau menjadi dampak, kita sendiri pun harus melekat dengan Tuhan. Kita harus memiliki dasar yang kuat, yaitu dasar kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, jauhi godaan setan. Setan memiliki banyak sekali trik, memiliki banyak sekali strategi untuk menggoda kita, anak-anak Tuhan. Dan strategi tersebut merupakan strategi yang indah, yang menyenangkan, yang memikat gitu ya.
Oleh karena itu kita menjadi kepala, kita harus tahan teguh dari godaan dan setan. Bisa Bapak Ibu lihat lagi di teduh di episode sebelumnya. Yang keempat, berserah pada Tuhan. Kita menjadi pemimpin, kita bisa memberikan dampak kepada orang lain. Tentu saja tidak hanya semata-mata kekuatan kita sendiri, tetapi juga ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Oleh karena itu kita harus berserah di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah Tuhan Yesus Kristus, emang sampai kapan sih kita mau terus-terusan menjadi ekor, cuma ngikutin aja apa yang orang kebanyakan lakukan? Hey, we are head not tail. Kita adalah kepala dan bukan ekor. Mari kita memilih untuk hidup yang berbeda, tidak hanya ikut-ikutan, tidak hanya biasa-biasa saja, dan jangan mengambil jalan yang gampang, jangan mengambil jalan pintas yang kebanyakan ditempuh oleh orang-orang dunia. Mari kita belajar untuk kita menjadi kepala, menjadi pemimpin yang memiliki integritas, kita berpegang teguh akan firman Tuhan, dan tentu saja kita membawa dampak bagi lingkungan sekitar kita. Dan yang lebih penting, jadilah kepala dan bukan ekor. Renungan malam saya aminkan sampai di sini. Berbahagialah orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih lagi melakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Solideo Gloria, segala pilihan hanya bagi nama Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.